Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, tidak ada cinta yang pantas kita harapkan selain cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan cinta manusia yang terkadang membuat susah. Cinta Allah justru akan mendatangkan kemenangan dan ketenangan. Ketika mencintainya dan mendapatkan cintanya, tidak akan ada kekecewaan kita dapat. Justru surga akan menjadi tempat terakhir orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-mahabbah atau cinta, yakni mencintai hamba atau umatnya yang beriman dan bertakwa. Cinta Allah juga tidaklah seperti cinta seorang makhluk kepada makhluk, karena cinta Allah lebih luas dan lebih besar daripada itu. Meski terkadang cinta yang ditunjukkan Allah kepada hambanya tidak selalu soal kebahagiaan dunia, terkadang cobaan silih berganti pun bentuk dari cinta Allah kepada hambanya, agar hamba tersebut mau kembali kepada jalan kebenaran atau untuk menguji kesabaran hambanya tersebut agar kelak masuk surga. Berikut ini ada 16 ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Terjaga dari kehidupan di dunia. Allah akan senantiasa menjaga hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa di dunia, tidak akan membiarkan terjerumus dalam kemaksiatan, dan selalu menjaga hamba tersebut dengan ketentraman dan juga ketenangan hati. Sesungguhnya Allah akan menjaga hambanya yang beriman dan dia mencintainya, seperti kalian menjaga makanan dan minuman orang sakit di antara kalian, karena kalian takut pada kematiannya. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Abi Asim, dan Al-Baihaqi. 2. Memberikan cobaan, ujian, dan musibah. Cobaan yang diberikan Allah kepada kita merupakan salah satu cara yang ditunjukkannya sebagai bentuk kasih sayang agar kita bersabar. Karena jika kita lulus, maka Allah akan memberikan bonus dengan meningkatkan derajat kita di hadapannya. Jangan berpikir bahwa hamba yang diberikan cobaan terus-menerus artinya Allah membencinya. Justru hamba yang diberikan kesenangan dan harta melimpah secara tidak langsung juga diuji. Padahal ujian yang lebih sulit sebenarnya adalah menjaga titipannya seperti halnya harta. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya surah Al-Anbiya ayat 35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. 3. Dengan adanya kesolehan. Orang yang soleh merupakan salah satu hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesolehan merupakan anugerah yang tiada bandingnya. Jangan lupa bahwa kesolehan adalah salah satu nikmat dan tanda bahwa Allah sayang terhadap kita. Allah memberikan dunia pada yang Dia cintai dan yang Dia benci, tetapi Dia tidak memberikan kesadaran beragama kecuali kepada yang Dia cintai. Maka barang siapa diberikan kesadaran beragama oleh Allah, berarti ia dicintai olehnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. 4. Memahami agama. Kemudahan dalam hal pemahaman mengenai agama akan diberikan oleh Allah secara bertahap sedikit demi sedikit. Hambanya akan dituntun menuju ke jalan yang benar dengan berbagai petunjuk tertentu, sehingga proses pembelajaran bisa diikuti dengan baik. 5. Adanya kelembutan. Kelembutan yang ada di dalam hati dan setiap tindakan dari dalam diri kita merupakan salah satu anugerah dan kasih sayang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Rasanya apabila melakukan tindakan-tindakan kasar sangatlah sulit. Jika Allah menginginkan kebaikan penghuni satu rumah, maka Dia masukkan kelembutan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim, dan At-Tirmizi.
6. Mudah melaksanakan perintahnya. Kemudahan apabila hati merasa tentram dan terdorong secara terus-menerus untuk menjaga ibadah ataupun melaksanakan perintahnya, baik itu ibadah wajib atau sunnah, bisa dikatakan sebagai salah satu tanda kasih sayang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. 7. Sulit untuk melakukan kemaksiatan. Di antara banyak tanda kasih sayang Allah kepada hambanya, yakni akan merasa kesulitan pada saat akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan maksiat. Ia tidak mungkin bisa melakukannya dengan mudah karena Allah selalu menjaganya. 8. Husnul khotimah. Kasih sayang yang nyata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup usia hambanya dengan amal soleh. Hal ini merupakan momen yang sangat penting. Banyak di antara hambanya yang menghabiskan usianya dalam hal menjalankan ketaatan, namun meninggal dunia dalam kondisi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa kita lihat dari percakapan Abu Bakar dengan Rasulullah. Abu Bakar berkata, "Jika satu kakiku di dalam surga dan kaki yang lain di luar surga, maka aku belum aman." Jika kita melakukan hal-hal yang menjerumus ke perbuatan maksiat, takutlah pada kematian, dan hati-hatilah apabila kita mati dalam keadaan melakukan maksiat. Rasulullah bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan memaniskannya." Sahabat bertanya, "Apa itu memaniskannya ya Rasulullah?" Ia berkata, "Dia akan memberi ia petunjuk untuk melakukan kebaikan saat menjelang ajalnya, sehingga tetangga akan meridhoinya atau ia berkata orang sekelilingnya." Hadis riwayat Al-Hakim. 9. Diberikan kesabaran. Kesabaran memang cara menahan amarah dalam Islam yang sudah diberikan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rejeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Quran Surah Ar-Rod ayat 2. 10. Didatangkan orang-orang baik di sekeliling kita. Tanpa kita sadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuntun dan menyiapkan kasih sayangnya kepada kita dengan dihadirkannya orang-orang baik yang ada di sekeliling kita. Secara tidak langsung, kita akan ikut ke dalam arus perbuatan-perbuatan yang benar karena pengaruh dari lingkungan yang baik. 11. Diberikan rejeki cukup. Allah pasti memberikan rejeki yang cukup kepada setiap hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. 12. Mengangkat derajat orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Muzadalah ayat 11. 13. Selalu membuka pintu taubat. Pintu taubat selalu Allah berikan kepada setiap hambanya yang bersungguh-sungguh. Kesempatan kedua selalu ada karena itulah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 110. 14. Selalu memberikan pengampunan. Kita bisa memanjatkan doa pengampunan kepada Allah dengan hati yang bersungguh-sungguh.
niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera memberikan pengampunan sesuai dengan kadarnya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang ajab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surah Az-Zumar ayat 53-54. 15. Tidak menyegerakan ajab. Kita bisa lihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah mereka akan langsung mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan maksiat atau perbuatan buruk yang menyakiti hati orang lain? Jawabannya pasti tidak. Hal ini dikarenakan Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk memperbaiki diri. Jika Allah menghukum manusia karena kezolimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surah An-Nahl ayat 61. 16. Membalas semua amal kebaikan dengan pahala yang tidak ada batasnya. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Nah, itu dia sahabat beriman, 16 ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.